warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Di sini saya akan melaksanakan uji bioassay pada suatu perairan. Yang mana pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Sebenarnya alatnya ini adalah test kit, DO test kit, dan botol gelap terang. Dan selanjutnya kita ambil sampel. Setelah sampel sudah kita ambil, lalu kita tes DO-nya, berapa DO yang ada di perairan tersebut di hari yang pertama. Mari kita tes DO-nya menggunakan test kit. Kita tunggu kurang lebih 2 menit. Setelah itu kita angkat dan kita samakan dengan kotak. Lalu kita catat hasilnya berapa. Kemudian sampel kita tutup kembali dengan rapat. Lalu kita simpan di tempat yang gelap dengan suhu kurang lebih 20 derajat Celcius selama 5 hari. Setelah 5 hari, botol sampel ini kita ambil kembali, lalu kita ukur lagi DO-nya berapa. Kemudian test kit tersebut kita masukkan ke dalam botol sampel, lalu kita baca kembali, lalu kita catat. Setelah kita catat, kemudian botol sampel kita tutup, kemudian kita hitung BOD-nya. Setelah BOD itu terhitung, maka kita akan mengetahui suatu perairan tersebut tercemar atau tidak tercemarnya. Baik, cara menghitung BOD-nya yaitu hasil yang pertama, DO yang hari pertama dikurang dengan hasil DO terakhir. Jika hasilnya lebih banyak, maka perairan tersebut tercemar. Jika DO-nya semakin kecil, maka perairan tersebut tidak terlalu tercemar. Bagusnya perairan tersebut untuk budidaya perikanan yaitu 1 ppm sampai 3 ppm. Jika 4 sampai seterusnya, maka perairan tersebut tercemar. Itulah uji bioassay suatu perairan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perbanyakan probiotik. Sebenarnya kebanyakan probiotik itu apa sih? Apa sih kegunaan probiotik? Probiotik itu adalah bakteri baik atau bakteri yang melawan atau bakteri yang akan mengurai amoniak yang ada di dalam suatu perairan. Probiotik dapat dibuat dengan 2 cara. Dan di sini dengan peralatan yang terbatas, maka saya akan membuat dengan 1 cara, yaitu menggunakan air gula. Langsung saja dengan probiotiknya. Dan ini adalah air sekaligus sari nanas. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan perbanyakan probiotik. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan, ya ini kita ambil air gulanya ini sebanyak 90 ml. Selanjutnya probiotiknya itu 60 ml. Dan untuk air sari nanasnya yaitu kurang lebih 2 liter. Setelah itu sebenarnya probiotik dan air gula itu harus dicampurkan menjadi satu. Berhubung ininya lagi tempatnya terlalu kecil, maka kita cemplungkan satu persatu, kita masukkan satu persatu. Mari kita buka air sari nanasnya.
Lalu kita masukkan air gulanya terlebih dahulu. Setelah air gula masuk dan larut di dalam air sebanyak 2 liter, lalu probiotiknya kita masukkan ke dalam wadah. Baik, setelah sudah kita masukkan semuanya, kita tutup kembali rapat-rapat, jangan sampai diberi udara probiotiknya. Baik, setelah probiotik dan air gula sudah tercampur, maka kita akan tunggu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Baru probiotik bisa digunakan. Bagaimana sih ciri-cirinya ketika probiotik itu tumbuh? Ketika kita bisa lihat ciri-cirinya bagaimana. Ciri-cirinya itu ketika kita buka itu di dalamnya itu ada suara weng seperti gas. Ketika probiotiknya itu sudah siap, jadi di dalamnya itu ada suaranya gitu. Dan selanjutnya ciri-ciri baunya juga itu seperti air tape gitu teman-teman. Air tape, dan kita bisa menggunakannya bisa kepada air budidaya secara langsung airnya. Tujuannya untuk menguraikan amoniak yang ada di dasar perairan, dan juga kita bisa menggunakan pakan untuk probiotik. Dan cara yang kedua itu sebenarnya hampir sama. Kita menggunakan probiotik. Biasanya yang digunakan itu adalah E4 dan Yakult, dan juga kita menggunakan molase. Molase itu sebenarnya pengganti gula, itu sebagai pakannya probiotik. Molase itu sebenarnya adalah prebiotik sebagai makanan probiotik teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan pengobatan ikan. Sebenarnya pengobatan ikan itu ada 4 cara. Yang pertama melalui perendaman, dan yang kedua melalui oral, yang ketiga melalui penyuntikan, dan yang keempat kita menggunakan pengolesan. Sedangkan mayoritas yang sering digunakan yaitu adalah menggunakan perendaman, oral, dan penyuntikan. Digunakan hanya 3 biasanya. Oke, baik. Di sini kita akan menyebutkan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Yang pertama yang kita gunakan yaitu adalah ada obatnya, obat jamur, obat bakteri, dan obat virus. Di sini ada ikan ya. Ya, ini kita akan mengobatin ikan yang terserang jamur. Ikan yang terserang jamur, ya ini adalah ikan cupang saya yang terserang jamur. Dan selanjutnya, ya ini adalah wadah untuk perendamannya. Baik, di sini kita menggunakan metode perendaman. Kita menggunakan metode perendaman. Yang pertama kita siapkan dulu. Setelah medianya sudah siap, kita letakkan. Dan kita ambil bahannya, dan kita lihat dosisnya. Dan dosisnya di sini biasanya tercantum berapa tetes atau berapa yang harus diberikan. Baik saja, kita teteskan saja. Langsung ya, kita teteskan saja. Oke, kita gunakan 2 tetes. Selanjutnya, ikannya kita ambil. Lalu kita masukkan.
Dan di situ kita lihat dengan jangkanya berapa. Apakah 1 jam, 2 jam, setengah jam, atau bahkan 24 jam. Ketika sudah kita masukkan, jangan dulu kita masukkan ke dalam kolam. Kita karantina terlebih dahulu ikan kita. Jangan dicampurkan sama ikan-ikan yang ada di kolam yang lain. Dikhawatirkan tertular seperti itu. Itu menggunakan metode perendaman, yakni menggunakan metode oral. Menggunakan metode oral, yakni kita siapkan pakannya. Setelah kita siapkan pakannya, kita lihat dosisnya. Setelah dosisnya ini kita tahu berapa, maka kita masukkan ke dalam pakan, lalu kita aduk. Kita aduk pakannya sampai merata. Ketika sudah merata, maka kita berikan kepada ikan tersebut. Dan yang selanjutnya ya ini adalah metode penyuntikan. Untuk metode penyuntikan itu sendiri kita ambil saja langsung di sininya ada dosisnya berapa. Setelah kita ambil lalu kita suntikan. Dalam penyuntikan itu terdapat 2 metode. Metode yang pertama yaitu penyuntikan di bagian punggung, dan metode yang kedua yakni penyuntikan di bagian perut. Selanjutnya pengolesan. Pengolesan ini jarang sekali dilakukan dan digunakan, melainkan ketika metode yang pengolesan ini dilakukan saat ikan benar-benar terluka parah dan ikan-ikan mahal biasanya. Biasanya kalau ikannya itu misalkan terserang aeromonas, dia ada boroknya. Ketika ada boroknya itu baru kita bisa menggunakan metode pengolesan dan dioleskan di bagian luka boroknya. Itu saja untuk metode pengobatan ikan. Bye-bye. Di sini selanjutnya kita akan melakukan perhitungan darah dan hemoglobin ya. Karena kondisi alat dan bahan tidak memadai, maka di sini saya akan menjelaskan yang saya tahu saja. Bagaimana sih cara menghitung darahnya? Oke, karena alat dan bahannya terbatas, jadinya saya hanya memaparkan apa yang saya tahu gitu. Selanjutnya yang pertama yaitu diambil ikannya dan menggunakan jarum suntik. Kemudian jarum suntiknya itu harus diambilkan dengan cairan anti beku darah sebelum mengambil sel darah merahnya. Ketika sudah kita ambil, lalu kita suntikan di bagian pangkal ekor, di bagian jalur darah jalan, lalu kita suntikan dan kita ambil darahnya. Lalu kita ambil darahnya, kemudian kita masukkan ke botol kecil, yaitu adalah botol yang sebesar jari kelingking ini ya. Namanya saya lupa namanya. Pokoknya dimasukin ke dalam situ. Kemudian kita ambil lagi, kita letakkan ikannya di tempat sebelumnya. Lalu kita melakukan perhitungan pada darah, hitungan darah. Lalu kita siapkan mikroskop dan hemometer. Selanjutnya kita ambil cairan darah itu menggunakan pipet tetes dan kita teteskan, lalu kita amati dan kita hitung. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan di sini adalah alat-alat yang terbatas yang ada di dapur dan ada yang di dirigen-dirigen terbatas. Intinya karena daring, makanya saya menggunakan alat-alat yang terbatas dan bahan-bahan yang ada saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.